Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Zahra dari Fakultas Manajemen. Teman-teman, kalian pasti sudah sering dengar tentang Pancasila. Pancasila itu bukan sekedar hanya 5 sila, tapi juga punya sejarah yang panjang dan menarik loh. Awalnya, Pancasila dirumuskan untuk pedoman hidup bagi kita semua. Indonesia melalui proses yang panjang dan penuh diskusi dari tokoh penting Indonesia. Mereka berjuang untuk menyusun dasar negara yang dapat menyatukan keberagaman di Indonesia. Tentu proses ini tidak mudah ya teman-teman, karena melibatkan perdebatan dan pemikiran yang mendalam. Nah, setelah perjalanan yang panjang, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia. Setelah melalui perjalanan yang panjang, Pancasila akhirnya ditetapkan sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia. Fungsi Pancasila ini sangat penting menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Biar kamu makin kenal dengan Pancasila, yuk simak menjelaskan Pancasila berikut ini. Secara etimologis, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Kata panca berarti 5 dan sila berarti dasar atau prinsip. Jadi, Pancasila adalah 5 prinsip utama yang menjadi fondasi dan pedoman hidup bagi kita sebagai bangsa Indonesia. Setiap sila dalam Pancasila mencerminkan nilai-nilai moral, sosial, dan politik yang diharapkan menjadi panduan bagi kita semua. Nilai-nilai ini menjaga agar kehidupan bermasyarakat tetap harmonis dalam keberagaman. Dengan hadirnya Pancasila, kita punya pedoman untuk menciptakan harmoni di antara berbagai suku, agama, dan budaya yang ada di Indonesia. Prinsip-prinsip ini juga menekankan pentingnya toleransi, gotong royong, dan keadilan sosial. Pancasila benar-benar menjadi pilar kokoh dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kita. Gagasan tentang dasar negara Indonesia mulai muncul ketika Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Dunia Kedua. Saat itu, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau bisa disebut dengan BPUPKI. Pada tanggal 29 April 1945, setelah menjanjikan kemerdekaan Indonesia, tugas utama BPUPKI adalah merumuskan dasar negara yang akan menjadi fondasi bagi Indonesia setelah kemerdekaan. Sidang BPUPKI pertama yang berlangsung dari 29 Mei hingga 1 Juni 1945 muncul banyak usulan tentang dasar negara, termasuk 3 tokoh utama, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945 dalam pidato yang bersejarah oleh Soekarno. Inilah mengapa tanggal tersebut kemudian diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Berikut adalah tokoh-tokoh yang merumuskan Pancasila. Yang pertama ada Muhammad Yamin. Rumusan Muhammad Yamin adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pri kebangsaan, kedua pri kemanusiaan, ketiga pri ketuhanan, keempat pri kerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan rakyat. Yamin juga menyusun naskah tertulis yang sedikit berbeda dengan uraiannya, tetapi pada intinya tetap menekankan nilai-nilai kebangsaan, kemanusiaan, dan ketuhanan. Tokoh yang kedua ada Supomo. Supomo sebagai salah satu anggota BPUPKI juga memberikan pandangannya tentang dasar negara. Dalam pidatonya pada tanggal 31 Mei 1945, ia lebih menekankan konsep negara integralistik, di mana negara dalam rakyat merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan. Rumusan Pancasila versi Supomo kurang eksplisit dibanding Soekarno dan Yamin, tetapi ide-idenya berkisaran pada prinsip persatuan, kekeluargaan, kebudayaan, keadilan sosial, dan ketuhanan. Yang terakhir, yaitu yang ketiga, ada Soekarno. Pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato yang memperkenalkan 5 prinsip dasar yang ia beri nama Pancasila. 5 prinsip tersebut adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan dan berkebudayaan. Soekarno juga menyarankan bahwa kelima sila ini bisa diringkas menjadi trisila atau bahkan ekasila atau satu sila, yaitu gotong royong yang merupakan nilai inti dari Pancasila. Setelah usulan daripada tokoh, BPUPKI membentuk suatu panitia kecil yang dikenal dengan Panitia 9 yang bertugas untuk merumuskan naskah negara. Panitia ini terdiri dari 9 anggota. Setelah diskusi dari usulan-usulan tersebut, Panitia 9 yang dibentuk oleh BPUPKI menghasilkan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 yang merupakan rumusan awal dari Pancasila. Dalam Piagam Jakarta, sila-sila yang dirumuskan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada ketuhanan,
dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluk ya. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga persatuan Indonesia. Yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah perdebatan dan penyesuaian, Pancasila akhirnya disahkan dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yaitu PPKI pada 18 Agustus 1945 dengan rumusannya yaitu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila menjadi sumber utama dari segala hukum yang ada di Indonesia ya teman-teman. Ini artinya setiap peraturan dan undang-undang harus sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Dengan adanya Pancasila, hukum di Indonesia menjadi lebih kuat untuk menjaga ketertiban dan keadilan di seluruh lapisan masyarakat. Pancasila juga tidak cuma penting di aspek hukum, tapi juga dalam menjaga peraturan bangsa kita ya teman-teman. Lewat Pancasila, kita ajak untuk saling menghargai perbedaan dan menjunjung tinggi rasa persaudaraan. Inilah yang membuat Pancasila menjadi pondasi utama untuk membangun bangsa yang kuat dan harmonis, di mana keberagamaan bukan menjadi penghalang, tapi kekuatan. Maka dari itu, Pancasila akan menjadi pondasi utama yang terus membimbing kita untuk membentuk Indonesia yang menjadi lebih baik. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.